Dalam malam sunyi yang senyap terus, bintang-bintang pun terang dan gemilang. Telah datang satu bunyi manis telinga dan dengan terkejut kawan gembala, lihat terang besar dan dengan senyap yang bawa suka dan dan damai atas bumi terus sudah Selamat malam, Shalom, saudara-saudara sekalian. Pada malam Natal atau malam kejadian ini, hari Kamis tertanggal 24 Desember 2020. Goedenavond, Shalom, van harte welkom in deze kerstavonddienst, de 24 Desember van 2020. Marilah bersama-sama kita mulai. Laat ons beginnen. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen de werken zijner handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Pertolongan kami pada jam ibadah malam Natal ini, itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangannya di dalam kami. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada pengantaran dan kuasa Roh Kudus. Amin. di dalam
tetapi sampai tiada rasa. Yesus, sekarang hatiku tenteram, Engkaulah temanku di malam Voordat wij tot de schriftlezing komen, laat ons bidden sebelum kita datang kepada firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih pada malam Natal kejadian ini. Kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur bahwa kami dapat kesempatan untuk beribadah melalui siaran online ini, ya Tuhan, pun juga online ibadah ini. Kiranya Tuhan memenuhi akan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu akan ditanamkan dalam batin hati kami, dan akan merupakan penghiburan untuk kami, bersama dengan kehadiran hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan, pun juga tim pengambilan. Kami doakan akan kawan tim pengambilan yang ada kesehatannya terganggu, kiranya Tuhan menjamahkan dia, pun juga rumah tangganya. Dan kami doakan anggota-anggota jemaat daripada 3 jemaat, Kepelan de IJssel, Krimpen de IJssel, dan Moordrecht. Kami tidak melupakan doakan juga, termasuk akan regio jemaat Alphen aan de Rijn. Ya Tuhan, ampunilah akan dosa dan kesalahan kami, dan sahutilah doa ini demi nama Yesus Kristus, Anak di dalam Allah. Amin. Onze schriftlezing voor deze kerstavond is zoals het betaamt uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Firman Tuhan untuk malam Natal ini terdapat dari dalam Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-20. Yang berbunyi berikut di als volgt luidt. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri,
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Aldus Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David
jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Tot zover onze evangelielezing. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren. Geprezen zij de naam van Jezus Christus. Berbahagialah segala orang yang mau mendengarkan akan sabda Allah dan serta suka peliharakannya. Terpujilah selalu nama Yesus Kristus. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop ini atau Injil Lukas 2 ini beberapa juta kali akan dibacakan di seluruh dunia, di mana ada orang-orang percaya atau di dalam rumah gereja atau di dalam rumah tangga
atau secara pribadi, atau di mana-mana pun firman Tuhan dibacakan. Lukas 2 ini yang ceritakan mengenai kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, serta gembala-gembala yang menerimanya akan kabar yang luar biasa, kabar yang menerangi akan hati mereka. Cahaya daripada malaikat-malaikat, bunyi suara malaikat-malaikat yang begitu manis dan merdu memuji akan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Deze evangelielezing, onze pericoop uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20, is en wordt voorgelezen miljoenen keer. Door alle mensen die in God geloven, in Christus geloven, maar ook mensen die juist niet geloven, omdat zij dan ook die boodschap mogen horen van geboorte van Christus. En wat als traditie genoemd wordt, is het voor ons de overtuiging dat de komst van Christus voor ons vreugde brengt en heil. Want zijn komst betekent het doorbreken van de vergankelijkheid. Kedatangannya berarti akan kehidupan yang fana akan dihancurkan oleh terang dunia, oleh kasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lain tidak. Dan terlebih di mana kita pikir ada pendaftaran yang pertama, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah supaya orang semua mendaftarkan nama. Pun juga waktu Quirinius ada menjadi wali negeri di Syria, Quirinius ini akan dapat perintah daripada kerajaan Roma. Quirinius kreeg de opdracht van keizer Augustus natuurlijk, die een bevel heeft uitgevaardigd voor de volkstelling. Zodoende moesten Jozef en Maria dat ook doen. Apalagi kalau kita melihat gembala-gembala yang terdahulu dapat kabar yang baik. Gembala-gembala yang dapat mendengar akan kabar berita daripada kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita pikir, mengapa gembala-gembala? Mengapa bukan raja-raja duniawi? Mengapa pemimpin-pemimpin rohani dari bait Allah dapat kabarnya bahwa mereka berketinggian, mereka tahu mengenai akan Taurat dan apalagi kitab nabi-nabi di mana ada perjanjian-perjanjiannya daripada Mesias. En juist de herders. Waarom krijgen deze herders het eerste bericht en niet wereldleiders? Waarom geen geestelijke leiders? Waarom niet de mensen van de tempel? Waarom niet de Farizeeërs? Waarom niet de Sadduceërs? Want ze zijn toch op de hoogte van de profeten, met de boeken van de profeten en de wet van Mozes. Waarom? Ada maksud tujuan mengapa malaikat-malaikat mengabarkan terdahulu kepada gembala-gembala. Het is natuurlijk een verwijzing waarom eerst aan de herders, de engelen brengen het bericht aan de herders. Kalau kita pikir baik-baik, gembala-gembala dulu-dulu mereka kurang dihargai. Mereka tidak dimementingkannya bahwa gembala-gembala hanya menggembalakan domba-domba. Mereka hidup di padang-padang atau di padang-padang yang berhijau, rumput yang berhijau. Seperti dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Dan itu satu bukti daripada mengapa malaikat-malaikat mengabarkan kepada gembala-gembala.
Waarom de herders? Waarom niet een koning? Waarom niet een leider nogmaals? En denkend aan Psalm 23, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Deze herders, die leefden op het veld. Die weidden de schapen. En het is hard gezegd, maar ze stonken. En niet iedereen gaat met een herder om. Omdat het eenmaal iets is wat niet iedereen graag doet. Het is een mooi beroep om herder te zijn. En verwijzen naar die Psalm 23, een goede herder. En daarom, juist aan deze mensen die aan de marge van de samenleving leven, juist aan die mensen wordt de boodschap gebracht, de blijde boodschap. Evangelie komt van het woord evangelion, dat betekent de blijde boodschap. Evangelion itu Injil yang kita memberitakan, itu Injil yang membawa kabar sukacita. Dan kita sebutkan gereja Injili Maluku, gereja Injili Maluku, di tengah-tengah Injili. Dan yang kita mementingkannya, kalau tidak ada Injil, tidak ada gereja, tidak ada Maluku. En daarom zijn de 3 letters van onze Molukse Evangelische Kerk, Gereja Injili Maluku, en die I staat hoog. Injil, het evangelie, de blijde boodschap. Wat zijn wij zonder de blijde boodschap? Dan is er geen kerk, is er geen Maluku, is er geen Molukken. Daarom is het gekoppeld met de top, het symbool van de Giem, het oude symbool, het is net de vorm van een kerk, het puntdak als het ware. De I staat hoger. Dat wil zeggen dat het evangelie alles draagt. Dat het beide draagt. De G en de M. Gereja Injili Maluku. Injili itu memikul sebelahnya gereja, sebelahnya Maluku. Tapi Injili itu untuk semua orang. Kalau tidak ada Injil, di mana akan kehidupan kita? Als er geen evangelie is, dan wordt de kerk niet gedragen en wordt Maluku niet gedragen. En daarom mogen wij verheugd zijn dat Christus voor ons geboren is. Tuhan lahir untuk kita. Dan gembala-gembala yang tidak dihargai, mereka dapat kabar dari Tuhan. Want de herders die niet gewaardeerd worden, die krijgen juist het bericht. Bukan dibawa kabarnya kepada istana-istana yang dimana istananya dari Maska sampai mata sakit oleh karena dia punya istana menyala begitu, cahayanya luar biasa. Tapi itu cahaya duniawi yang beda sama sekali daripada cahaya Kristus Yesus yang mengatasi cahaya duniawi ini. En natuurlijk, Christus is niet geboren in een paleis en het licht straalt niet vanuit een paleis. Ook al is het van goud. Het is niet de schittering, het licht dat Christus brengt. En daarom zien ze het licht. De engelen, Gods manier van spreken die dan de boodschap overbrengt. De boodschappers die dan het bericht brengen aan de mensen die moeten overleven. En die het moeilijk hebben. Dan itu firman Tuhan akan disampaikan kepada gembala-gembala. Mereka yang tidak dihargai, mereka yang tidak ada pengharapan, mereka hanya menggembalakan domba-domba. Dan orang-orang jauh daripada mereka. En de mensen stonden ver van deze herders. En juist deze mensen krijgen de boodschap. En dat is het mooie. Ere zij God in den hoge. In hem hebben wij ons welbehagen. Hormat diberi bagi Allah. Hormat diberi bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan itu damai sejahtera itu kepada orang yang berkenan kepadanya. En vers 14 zegt het al. Wanneer de engelen de herders toezingen over de geboorte van Christus en hoe ze
hem hebben aangekondigd aan de herders en de woorden die zij hebben meegenomen en Christus hebben gezien. Wie Christus heeft gezien, heeft het licht gezien. Siapa yang melihat akan Kristus melihat terang. Want dunia sekarang menutupi dengan kegelapan akan kehidupan kita dengan coronavirus ini, dengan COVID-19. Semua duduk teduh dalam rumah. Semua tidak bergerak. Tuhan sebenarnya ada maksud dengan kita ke apa? Want wij zitten opgesloten, niemand kan bewegen. Deze coronavirus die heeft ons toegedekt. En wij leven als het ware in duisternis, maar te midden van deze duisternis is er een sprankje licht, een sprankje hoop voor ons allemaal. En Christus is juist geboren om ons het eeuwig leven te brengen. Tuhan Yesus datang untuk membawa kehidupan yang kekal. Dan memang bagaimana kita beroleh kekuatan waktu-waktu yang sekarang. Anak-anak semua mesti tinggal di rumah, duduk teduh, tidak lagi pergi di sekolah sampai waktunya. Kinderen gaan niet meer naar school en ze moeten thuis blijven en huiswerk maken. Mensen proberen thuis te werken. En inderdaad, Christus is geboren niet in een paleis. Tuhan Yesus lahir dalam istana. Tapi dengan sederhana, in eenvoud is Christus geboren. In een voederbak. Een voederbak van dieren. Niet in een mooie wieg. Tuhan Yesus lahir dalam palungan, bukan dalam tempat tidur yang luar biasa. Tapi mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka yang tidak dihargai, tidak lagi hidup dengan pengharapan, mereka melihat terang, mereka bersukacita. Zij die geen hoop hadden, die niet gewaardeerd werden, zien die hoop weer. En ze krijgen weer die kracht. En de woorden die ze hebben gehoord van de engelen, deze herders, gembala-gembala ini. Maria menyimpan perkataan daripada gembala-gembala ini. Dan ia tinggal berpikir mengenai apa yang sudah dikatakan melalui gembala-gembala kepada Maria. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug en prezen en loofden God. Wat ze gehoord hadden en wat ze gezien hadden. Dan itu penting. Memang kata-katanya kita sangka ayat 20. Mungkin kita tidak pikir begitu macam. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. De herders keren terug. Maar wat ze gezien en gehoord hebben. Juist daarom verheerlijken zij God en loven zij God om wat ze gehoord en gezien hebben. En dat is precies het punt. Geloven wij in de Heer in deze omstandigheden? En kita boleh mengaku kita masih percaya akan Tuhan kasih. Susah memang. Kalau malam Natal kita tidak masuk gereja. Tapi jangan u sangka suara Tuhan tidak ada. Het is moeilijk om niet naar de kerk te gaan, vooral op deze kerstavond. Maar denk nou niet dat de stem van de Heer er niet is. Jangan kita sangka Tuhan tidak menaruh telinga, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak bersuara. Denkt u nou niet dat de Heer ons niet hoort? En dat wij zijn stem niet meer horen. Denkt u nou niet dat God ver van ons bed is? Tetapi syukur kepada Allah Bapa yang di surga. Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus arti kehidupan yang kekal. De komst van Christus betekent het eeuwig leven. Ik heb altijd gezegd, hij is gewikkeld in doeken in een kribbe, in een voederbak. In nederigheid. In de ellende. Geen plaats om te slapen, nergens. Maar hij is gewikkeld in doeken straks ook in zijn graf.
En dan staat hij op uit de dood. Ia dibedungi dengan kain lampin. Tapi kalau ia lahir dengan kain lampin, ia mati dengan kain lampin, tapi ia tinggalkan itu kain bahwa ia bangkit. Dan itu juga pengharapan untuk kita. Kita tinggal berdoa. Wij blijven bidden. Wij worstelen met onze gedachten over deze tijd, deze moeilijke tijd. Maar kijk maar, Christus is gewikkeld in doeken toen hij geboren was. Maar toen hij stierf werd hij ook gewikkeld in doeken, maar hij staat op. Itu orang tua kita selalu tiap-tiap kali mau di Maluku kasu bersiap bersedia bulan-bulan terkemuka kalau ada hari-hari masa raya pada bulan-bulan Desember ini. In de Molukken, op de Molukken en ook hier hebben onze ouders en van de eerste generatie zich al ruim van tevoren voorbereid en verheugen zij zich op de maand december. Deze kerst is niet alleen vanwege de gezelligheid of dat we het leuk hebben. Deze kerst wordt nu geconfronteerd met de feiten en de keiharde werkelijkheid van ons dagelijks leven. Deze ziekte houdt ons gevangen, maar deze ziekte kan ons niet verslaan. Sakitan ini, corona ini boleh jadi akan menutupi akan kita seperti kegelapan, tetapi kalau Tuhan Yesus datang, berarti Tuhan Yesus juga menghapuskan segala sesuatu, juga air mata yang ada. Mag die tranen van ons verdriet weggehaald worden. Want wie anders dan de Heer Jezus, Jehoshua, de redder, de bevrijder, die komt ons sterken en bemoedigen. Door te zeggen, net zoals de engelen, wees niet bevreesd. Want heden is geboren de Zoon van God. En luisterend naar Jozef die van het geslacht David komt, verwijst het ook naar Christus als de Zoon van David. Juga sebagai Daud yang adalah Yusuf yang ada keturunan dari Daud, kita boleh katakan Tuhan Yesus juga anak Daud. Melihat kepada kedatangannya. Jangan putus asa. Jangan putus harap. Dengarlah suara Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Wees niet wanhopig. Geef het niet op. Houd moed. Luister naar de stem van de engelen van de Heer. Ere zij God in de hoogte. Maar hij is gekomen door Christus Jezus onze Heer. Amen. Benar
silih berganti menimpa hidupku. Di tengah pergolakan hidup dan kesusahan yang mencoba untuk menguji iman dan percayaku, tapi Engkau Tuhanku, Engkau gunung batuku, Engkau pelita bagi kakiku, dan Engkau terang bagi jalan hidupku. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Mari kita mengucap syukurlah tong setakat. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan, berita Injil yang merupakan akan sukacita. Meskipun kita tercelup di dalam udara COVID-19 ini, melainkan Tuhan tidak tinggalkan perbuatan tangan. Beserta dengan saudara-saudara kami, jemaat, Kapel aan de IJssel, Krip aan de IJssel, Moordrecht dan Alphen aan de Rijn, pun juga janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, genapilah janjian-Mu, hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada memberitakan firman Tuhan pada malam kejadian atau malam Natal ini, beserta dengan tim pengambilan video, produksi tim, dan juga seorang anggota yang ada sakit, ya Tuhan menjamah akan tubuhnya. Kami doakan juga ya Tuhan akan pelayan-pelayan Tuhan dari Kapela dan Krimpen yang hadir di sini. Saudara-saudara kami yang membantu dan menolong dalam siaran ini ya Tuhan melalui YouTube, melainkan supaya malam Natal ini juga boleh masuk akan hati kami dengan firman yang terindah. Kami doakan bangsa kami di tanah orang dan di tanah Maluku, pun juga kami kembali doakan mereka yang sakit mau di rumah atau di rumah-rumah sakit oleh karena COVID-19 atau coronavirus ini, pun juga sakitan-sakitan yang lain-lain, kiranya Tuhan menjamah akan tubuh mereka. Kami doakan juga ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bestir sinode, bestir-bestir klasis, bestir-bestir badan majelis gereja, pun juga berbagai-bagai organisasi gerejawi, supaya walaupun kami tidak beribadah atau ada yang beribadah, melainkan kami selalu mendengarkan firman Tuhan, kabar yang baik, Injil yang boleh jadi tinggal selalu seperti opor yang tinggal menyala dan
tentu menerangi akan hati kami. Ya Tuhan, beserta dengan saudara-saudara yang ada menjadi pemimpin-pemimpin di ladang masyarakat dan perjuangan, pun juga dewan-dewan baik, cara apapun, atau yayasan-yayasan, tolonglah mereka yang ada dalam persoalan perumahan di Kapelan Aiso, berkatilah ke mereka, pun juga dengan yayasan itu yang juga pada sendirinya mengenai ini soal perumahan juga ada penting, melainkan ya Tuhan juga beri hikmat dan pengetahuan supaya mereka juga memberi kebenaran dan hikmat untuk semua orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami doakan juga orang-orang yang berduka cita, hiburkanlah ke mereka. Mereka yang berulang tahun juga berkatilah ke mereka. Sedangkan kami doakan orang-orang yang mengungsi, orang-orang yang berdahaga dan berlapar, yang juga mereka yang dalam kesusahan atau menderita sengsara oleh karena peperangan, ya Tuhan juga menghiburkan, menjamah akan hati-hati mereka. Kami doakan anak-anak yang bersekolah, yang ada berlibur tetapi juga ada belajar dalam rumah tangga mereka. Saudara-saudara yang ada kerja mau juga di rumah-rumah tangga oleh karena instruksi dari pemerintah yang dimana mereka harus tinggal di rumah untuk kerja. Tetapi juga ada saudara-saudara yang kerja di tempat-tempat pekerjaan. Berkatilah ke mereka sekalian. Dan kami doakan ya Tuhan akan semua saudara-saudara kami di tanah air, di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau yang ada mengalami gempa bumi sampai saat ini, termasuk juga akan COVID-19. Beserta dengan mereka saudara-saudara kami. Dan kami doakan ya Tuhan akan semua orang yang sungguh-sungguh perlukan akan Dikau cara apapun, mau bersuka cita, mau dalam kesusahan, atau mereka berulang tahun, berkatilah ke mereka sekalian. Demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami, terlebih di mana kami juga sebelum kami doakan Bapa kami, akan korban persembahan dan kolekta-kolekta, persembahan syukur kami, supaya bersama-sama kami berusaha meneruskan sembahyang Bapa kami, yang bunyinya, Bapa kami yang ada di dalam surga, namamu dikuduskanlah kiranya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormati beri bagi Allah yang ditinggi, damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka bagi
bagi Allah yang ditinggi, damai di bumi, damai di bumi, manusia bersuka cita. Tot slot spreken wij de zegen uit. Akhirnya kita boleh ucapkan dan sampaikan berkat Allah. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal altijd met ons zijn, vanaf vandaag tot voor altijd. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Allah yang kudus selalu beserta kita daripada malam Natal ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Badan Majelis Gereja daripada ketiga jemaat, Kapela de IJssel, Grimpa de IJssel, dan Moordrecht, kita sampaikan selamat memasuki malam Natal ini kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Juga atas nama Bita dan Nyora, pun juga atas nama Produksi Tim bahwa mereka juga setia bersama-sama dengan kita. Kepada semua saudara-saudara, kembali selamat Natal. Terima kasih. In all